Sebagai produsen atau perakit barang-barang elektronik atau rakitan-rakitan elektronik, terutama pada bidang audio sound system, di mana banyak sekali rangkaian-rangkaian yang dirakit seperti power amplifier dan SMPS. Nah, sebagai perakit pastinya kita pernah dikomplain oleh user karena mungkin apa yang kita rakit itu mengalami kerusakan, dan saya kira itu merupakan hal yang lumrah. Karena semua rangkaian apapun itu, baik itu rakitan lokal ataupun merek-merek yang memiliki brand terkenal, pasti akan mengalami masalah atau hal yang namanya kerusakan. Jadi saya akan berbagi tips dan cara untuk teman-teman semuanya, bagaimana caranya kita meminimalisir adanya kerusakan-kerusakan pada rangkaian-rangkaian, terutama rangkaian yang bekerja pada frekuensi tinggi dan tegangan kerja yang sangat tinggi, seperti contohnya SMPS yang ada di hadapan saya ini. Ini sudah tidak asing lagi teman-teman, SMPS dengan kemampuan yang cukup besar, sekitar 4000 watt ya teman-teman. Nah, kembali ke topik yang akan kita bahas kali ini, bahwasanya salah satu cara untuk meminimalisir adanya gangguan-gangguan yang nantinya akan menyebabkan sebuah kerusakan itu seringkali terjadi oleh hal yang sangat sepele. Pastinya pada sebuah rangkaian apapun yang sudah dikemas dalam satu box dan itu sudah dipakai dengan intensitas waktu yang cukup lama, pastinya saat kita buka dia akan banyak terlihat ya kotoran-kotoran atau debu-debu yang menempel di permukaan. Umumnya itu adalah debu-debu yang sifatnya halus dan bahkan mungkin dengan kondisi yang lembab di tempat-tempat kita menyimpannya, maka lama-kelamaan dia akan menjadi sebuah gangguan yang sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu saya berpikir bagaimana ya seandainya kita bisa memberikan perlindungan yang cukup baik sebagai antisipasi untuk meminimalisir kerusakan tersebut. Jika kita lihat ya teman-teman pada rangkaian-rangkaian yang bekerja pada tegangan tinggi dan frekuensi tinggi seperti mesin las atau inverter las ya teman-teman. Di situ kita akan melihat, jika kita lihat rangkaiannya, pasti pada bagian mainboard PCB termasuk komponen-komponen yang terpasang itu akan terlihat adanya sebuah lapisan ya teman-teman. Sebuah lapisan yang itu melapisi semua bagian permukaan termasuk permukaan komponen-komponen yang terpasang. Jadi sekarang saya paham bahwasanya tujuan pabrik-pabrik itu memberikan lapisan-lapisan pada permukaan mesin-mesin yang mereka rakit itu bertujuan untuk melindungi semua rangkaian komponen itu dari gangguan debu. Karena pastinya sebuah debu yang menempel sangat banyak yang menyelimuti permukaan rangkaian, dan ditambah lagi dengan adanya suhu lembab sehingga debu-debu itu sifatnya menjadi lembab ya, itu akan memberikan efek nilai resistansi sehingga itu sangat berbahaya sekali, karena bisa jadi akan ada sambungan secara tidak langsung antara kaki-kaki komponen yang ada di atas PCB itu terhubung dengan resistansi ya mungkin resistansinya tidak terlalu kecil, namun di atas 1 mega ohm itu juga pasti akan sangat berbahaya. Jadi itu salah satu ya teman-teman penyebab yang banyak seringkali kita abaikan, yang mana itu bisa memicu adanya sebuah kerusakan pada SMPS. Jadi langsung saja sekarang kita akan melakukan proses pelapisan pada permukaan SMPS ini atas dan bawah dengan menggunakan cat cleaner ya. Cat cleaner dia tidak berwarna teman-teman seperti ini. Jadi dia warnanya bening, dan ini dilakukan jika kita sudah yakin bahwasanya SMPS yang kita rakit itu sudah benar-benar ready atau sudah siap
Artinya sudah, ini adalah proses finishing. Oke, kita langsung saja teman-teman. Nah, jadi kebetulan saya memiliki 2 SMPS yang akan saya cat, dan satunya ini sudah saya lapisi ya dengan cat ya teman-teman. Seperti ini. Atas dan bawahnya sudah saya semprot. Nampak terlihat sangat bagus sekali hasilnya karena permukaannya itu terlapisi dengan baik. Nah, di bagian atas sudah juga saya semprot. Tinggal satunya saja teman-teman. Saya kira posisi lokasi pengecekan penyemprotannya itu kita fokuskan di area SMPS dan PFC-nya, karena di sini adalah jalur-jalur yang memiliki kerja dengan frekuensi tinggi dan tegangan tinggi. Kita biasa bisa diamkan ya teman-teman sampai kering dulu, baru kita lakukan pengulangan. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk hasil pelapisan menggunakan cat cleaner. Ini pada bagian atas terlihat sudah ada lapisan-lapisan yang menutupi pada keseluruhan komponen-komponen yang terpasang. Saya kira ini sudah mirip dengan inverter atau las listrik yang beredar di pasaran, dan ini saya kira sudah cukup untuk melindungi komponen-komponen atau jalur-jalurnya dari gangguan korosi debu-debu. Ini saya lakukan pengecetan kalau tidak salah ya berulang-ulang ya, namun kita diamkan dulu. Untuk cat yang pertama, penyemprotan pertama kita diamkan dulu. Kalau sudah mulai agak kering, baru kita tambahi dan tambahi kembali seperti itu. Nah, untuk bagian bawahnya seperti ini teman-teman. Jadi bisa dilihat ya, bahwasanya sudah ada pelapisan di sini. Jadi jika kita ukur pada jalur-jalur ini yang sudah terlapis ini, dia tidak akan mudah tersambung teman-teman. Artinya cat cleanernya itu sudah melapisi dengan sempurna pada semua permukaan PCB. Baru kita tekan, agak tekan, nah untuk ujung probe baru dia akan tersambung, terukur maksudnya ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi saya kira ini merupakan salah satu cara kita untuk memberikan perlindungan ekstra kepada SMPS yang kita rakit, yang mana tujuannya untuk memberikan proteksi dari gangguan yang namanya debu. Seperti itu teman-teman.
Oke, mungkin ini aja ya untuk video kali ini. Sekedar berbagi pengalaman dan cara. Semoga ini bisa menjadi referensi dan pastinya manfaat untuk kita semua ya. Untuk video tutul-tutulnya mungkin habis ini ya. Karena jujur saja untuk listrik saya itu tidak mampu teman-teman. Listrik di rumah saya hanya kemampuan 900 watt standar. Paling mentoknya dia bisa di load sekitar 12 ohm. Kalau 8 ohm saya kira listrik langsung sudah drop parah ya. Jadi untuk proses pengukuran load daya pasti saya itu numpang ke listrik teman ya. Oke, semoga video ini bermanfaat, tetap berkarya dan sukses untuk kita semua. Terima kasih.